Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mayoa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan membagikan sebuah informasi terbaru yang harus teman-teman guru honorer peserta P3K 2021 tahap pertama ketahui, yaitu prosedur tes chat di masa pandemi. Jadi baru-baru ini BKN mengeluarkan aturan baru atau surat edaran nomor 7 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode komputer assist test Badan Kepegawaian Negara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus di SES 2019 COVID-19. Jadi di sini ada latar belakangnya teman-teman ya, ada latar belakang sehingga pihak BKN mengeluarkan aturan ini atau surat edaran ini. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan kondisi pandemi corona yang masih berlangsung dan untuk menjamin penyelenggaraan seleksi dengan metode chat BKN tetap terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Perlu menyesuaikan prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode chat BKN berdasarkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 seperti itu ya. Jadi di sini intinya surat ini adalah untuk mengenai prosedur tes chat teman-teman ya, prosedur tes chat UNBK di masa pandemi ini. Di sini kita bisa lihat, kita coba scroll ke bawah. Di sini kita cari yang informasi intinya dulu. Di sini ada aturannya teman-teman ya. Nah, di sini yang harus teman-teman pahami, kebijakan bagi tim pelaksana chat BKN dan panitia seleksi instansi pemerintah, kementerian, lembaga pemerintah daerah diutamakan untuk menyediakan infrastruktur pendukung pelaksanaan seleksi dengan metode chat BKN antara lain tempat, gedung, komputer klien, jaringan komputer dan internet, genset serta sarana dan prasarana pendukung lainnya baik secara mandiri maupun cost sharing antar instansi. Nah, kemudian bagian B, dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, pada penyelenggaraan seleksi dengan metode chat BKN perlu dibentuk tim kesehatan di titik lokasi, minimal terdiri dari 1 orang perawat. Jadi nantinya menurut surat edaran ini, pada metode chat BKN itu akan dibentuk tim kesehatan teman-teman ya, minimal itu 1 orang perawat. Kemudian bagian C, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup minimal 7 jam, serta menghindari faktor resiko penyakit guna meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian bagian D, menurut surat edaran ini adalah memastikan diri dalam kondisi sehat. Jadi ini untuk teman-teman pelamar calon P3K tahap 1 ya. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melaksanakan tugas. Jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak napas di rumah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan serta melaporkan diri kepada tim kesehatan. Jadi di sini ada kategori gejala yang seharusnya teman-teman harus hindari ya. Yang pertama itu demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan sesak napas. Jika seandainya teman-teman guru honorer mengalami permasalahan seperti yang admin katakan ini berdasarkan di surat edaran ini, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan serta melaporkan diri kepada tim kesehatan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian dilakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kegiatan. Nah, di sini panitia akan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kegiatan. Apabila didapatkan suhu di atas 37,3 derajat Celcius, maka dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit. Jadi itu yang bahaya di sini teman-teman bagi pelamar guru P3K, itu akan diadakan pengukuran suhu. Itu jika lebih di atas 37 derajat Celcius, maka teman-teman bisa jadi tidak diperbolehkan masuk mengikuti seleksi P3K. Dan akan dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak 2 kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit. Dan jika hasilnya masih seperti itu, bisa jadi teman-teman tidak diperbolehkan atau diberikan ruangan khusus ya, di ruangan khusus untuk mengikuti tes P3K tahap 1 seperti itu ya. Nah, di sini jelas ya, di sini apabila yang bersangkutan setelah diperiksa ulang tetap menunjukkan suhu badan 37, derajat Celcius, maka yang bersangkutan harus dipisahkan dalam ruangan khusus. Nah, di sini teman-teman akan diberikan ruang khusus oleh tim pelaksana chat atau peserta seleksi dengan pengukuran suhu 37,3 Celcius. Seperti itu ya. Kemudian memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer di titik lokasi seleksi dan mewajibkan setiap orang yang akan
masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan hand sanitizer. Seperti itu ya. Kemudian pelamar itu wajib menggunakan masker. Jadi bagi teman-teman guru honorer, siapkan masker yang banyak-banyak untuk menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis, dan apabila memakai masker kain dianjurkan menggunakan masker kain 3 lapis. Wow, 3 lapis. Jadi kalau teman-teman menggunakan masker yang dibuat oleh penjahit, misalnya masker kain, itu minimal itu 3 lapis. Beda kalau kita menggunakan masker medis yang sudah ada standar kesehatannya. Jadi seperti itu ya. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah bersama masker direkomendasikan sebagai pelindung tambahan. Kemudian melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan seleksi dan fasilitas lainnya setiap sebelum dan sesudah sesi seleksi. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di dalam ruangan menerapkan jaga jarak minimal 1 meter dengan cara antara lain mengatur jarak antar peserta seleksi di pintu masuk dengan memberikan tanda di lantai. Kemudian mengatur jarak antar meja dan kursi peserta seleksi di setiap ruangan dalam penyelenggaraan seleksi ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini bagi peserta seleksi, di sini juga ada aturannya. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Ya. Oh, isolasi mandiri 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi ini aturan resmi dari BKN teman-teman ya. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi. Kemudian bagian B, peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi. Jadi ini aturan ketat untuk peserta seleksi yang akan mengikuti CAT UNBK P3K ASN tahap 1, tahap 2, tahap 3 tahun 2021. Jadi bagi peserta seleksi itu tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi. Kemudian bagian C, wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis, dan apabila memakai masker kain dianjurkan menggunakan masker kain 3 lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah bersama masker direkomendasikan sebagai pelindung tambahan. Seperti itu. Jadi ini 4 aturannya teman-teman ya untuk peserta seleksi. Kemudian tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Mencuci tangan dan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Jadi sebaiknya teman-teman bawa atau kantongi hand sanitizer ya. Jadi seperti itu. Membawa alat tulis pribadi. Kemudian peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu 37,3 diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah atau face shield. Bagi teman-teman yang ketika diukur suhunya di atas 37 derajat ya Celcius. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Jadi di sini ada sekitar 9 ya aturan bagi peserta P3K di masa pandemi pada saat akan mengikuti tes CAT UNBK. Nah, di sini di peraturan baru ini atau surat edaran dari BKN ada berapa? Ada sekitar ya 16 ya. Wow, banyak sekali nih. Ada sekitar 25 prosedurnya teman-teman ya. Ada sekitar 25 prosedur penyelenggaraan seleksi ya. Di sini peserta hadir paling lambat 60 menit. Kemudian peserta datang dengan menggunakan masker, memakai pengantar serti berhenti di drop zone yang sudah ditentukan. Pengantar peserta dilarang menunggu atau berkumpul di sekitar lokasi. Anggota kepolisian yang ditugaskan memastikan tidak adanya kerumunan pengantar dan peserta seleksi di sekitar lokasi suhu. Peserta seleksi wajib diukur suhunya. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya di atas 37,3 dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit dan ditetapkan pada tempat yang ditentukan. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya 37,3 langsung menuju ke bagian registrasi. Kurang ya, untuk kelengkapan dipersyaratkan seperti KTP, surat keterangan pengganti KTP asli masih berlaku, kartu keluarga atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang atau kartu peserta seleksi. Jadi ini yang aman suhu tubuhnya teman-teman ya. Ini yang aman suhu tubuhnya langsung bisa ke tahap registrasi. Kemudian dalam pemeriksaan kelengkapan dipersyaratkan seperti KTP asli, surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku. Peserta seleksi membuka masker untuk memastikan bahwa peserta seleksi yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar, seperti itu. Kemudian peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. Kemudian peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
Peserta seleksi membawa kartu peserta seleksi, pensil kayu, dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli, surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku, kartu keluarga asli, atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini ada 25, silakan teman-teman baca sendiri dan admin akan bagikan file ini. Seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Insya Allah admin akan segera membagikan informasi resmi ini yang merupakan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode komputer asistes dan Badan Kepegawaian Negara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus 2019 COVID-19. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.